Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Natalios. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman saya pada materi kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak melalui sarana elektronik, seperti internet atau jaringan komunikasi lainnya. Kontrak ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kontrak konvensional selama memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Syarat sah kontrak elektronik menurut Pasal 46 Ayat 2 PP Nomor 17 Tahun 2019, yaitu terdapat kesepakatan para pihak dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat hal tertentu, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Menurut Pasal 72 PP Nomor 17 Tahun 2019, kontrak paling sedikit memuat data identitas para pihak, objek spesifikasi, persyaratan transaksi, dan harga biaya prosedur pembatalan, hak atas pengembalian barang, dan pilihan hukum penyelesaian sengketa. Keuntungan kontrak elektronik. Yang pertama yaitu kemudahan organisasi dokumen. Digitalisasi mempermudah akses dan pengelolaan dari kontrak elektronik. Yang kedua yaitu efisiensi biaya. Efisiensi biaya di sini itu lebih murah dibanding kontrak fisik untuk transaksi besar dan juga bisa menghemat waktu karena kontrak elektronik ini bisa ditandatangani di mana saja. Yang ketiga, kekuatan hukum. Kontrak elektronik ini sah selama memenuhi syarat hukum. Yang keempat, kemudahan akses. Kontrak elektronik bisa dibuat dan ditandatangani secara online. Yang kelima, keamanan, yaitu kontrak elektronik ini enkripsi dan tanda tangan elektronik resmi ini melindungi dari pemalsuan. Kontrak-kontrak untuk penulisan perangkat lunak, perjanjian hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengelolaan, atau penggunaan perangkat lunak. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses, pengembangan, serta kepatuhan terhadap tujuan proyek dan hukum yang berlaku. Kontrak open source. Di sini adalah contohnya, itu kontrak open source. Definisi yaitu lisensi yang memberikan izin kepada pengguna untuk mengakses, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak secara gratis dengan ketentuan tertentu. Isi kontraknya yaitu ketentuan distribusi ulang, hak pengguna dan modifikasi, pembatasan tanggung jawab pengembang. Kelebihannya itu mendorong kolaborasi pengembangan dan memungkinkan inovasi oleh komunitas pengguna. Perjanjian lisensi untuk perangkat lunak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, perangkat lunak dikategorikan sebagai karya cipta dalam bidang teknologi yang dilindungi oleh hak cipta, yaitu pada pasal 12 ayat 1 huruf F. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, perjanjian lisensi perangkat lunak yang dibuat dalam bentuk elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional selama memenuhi syarat sah perjanjian. Ada pada pasal 18. Jenis-jenis perjanjian lisensi perangkat lunak. Yang pertama ada EULA atau End User License Agreement. Yang kedua Enterprise License Agreement. Yang ketiga Open Source License. Yang keempat ada SaaS License Agreement. Sanksi atas pelanggaran. Yang pertama ada pada pidana, yaitu terdapat pada UU Hak Cipta pasal 113. Yaitu isinya denda hingga rupiah 1 miliar dan penjara minimal 10 tahun. Pada perdata ini gugatan ganti rugi atau pembatalan kontrak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih Pak Natalios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.